Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas adalah kata dalam bahasa Arab yang memiliki arti sungguh-sungguh atau dengan tulus. Ikhlas berarti tulus dan bersih dari niat-niat yang tidak baik. Bayangkan saat kita memberi hadiah kepada teman tanpa mengharapkan imbalan. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ikhlas itu merupakan kata yang mudah diucapkan tetapi terkadang sulit untuk dilakukan. Nah, kenapa bisa begitu ya? Padahal ikhlas adalah kunci menuju hati yang lebih tenang, penuh rasa syukur, dan hidup yang lebih baik. Secara sederhana, ikhlas artinya memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semata-mata menaati perintahnya. Jadi, keikhlasan adalah benteng pertahanan. Ikhlas adalah benteng manusia yang tidak bisa ditembus oleh setan. Kalau kita sudah ikhlas, maka setan tidak akan mampu menyesatkan kita. Seperti dalam firman Allah surah Sad ayat 82 sampai 83 yang menerangkan bahwa iblis akan menyesatkan semua manusia kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlas. Lalu apa saja contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Jadi yang pertama adalah belajar tanpa mengeluh. Belajar merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan seumur hidup. Kan kita itu mungkin terkadang merasa belajar adalah kegiatan yang kurang menyenangkan atau kegiatan yang mungkin kadang membosankan. Meski demikian, setiap orang hendaknya belajar dengan baik. Dengan mempelajari sesuatu secara ikhlas, maka ilmu pun lebih mudah terserap secara otomatis. Nah, tadi yang pertama adalah belajar tanpa mengeluh. Lalu yang kedua adalah memberi sedekah. Menurut istilah, sedekah atau sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya. Lalu yang ketiga, ikhlas dalam bekerja. Seseorang yang ikhlas dalam bekerja akan melakukan setiap pekerjaan dengan semaksimal mungkin dan tentunya penuh tanggung jawab. Lalu yang keempat, tidak ria. Pada sebagian orang tertentu,
membeli sesuatu dan memamerkannya kepada orang lain adalah hal yang menyenangkan. Namun, hal tersebut ternyata bertentangan dengan sikap ikhlas. Melakukan sesuatu dengan niat untuk dipuji bukanlah termasuk ke dalam perilaku ikhlas. Lalu yang kelima, beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, contoh sikap ikhlas yang perlu diterapkan yaitu melakukan ibadah semata-mata karena Allah. Misalnya saja ya, melakukan puasa dengan niat menjalankan kewajiban agama bukan karena ingin dianggap soleh atau solehah oleh orang lain. Nah, dengan begitu ibadah yang dilakukan akan menjadi lebih berkah dan tidak merasa terbebani ya tentunya. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya pengertian ikhlas dan juga contoh-contohnya. Lalu gimana sih caranya agar kita bisa ikhlas? Nah, dirangkum dari penerbit jabal.com, cara belajar ikhlas dan sabar menurut Islam yaitu yang pertama, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang kita perbuat hendaknya diniatkan karena Allah. Dengan niat karena Allah, maka kesabaran pun akan muncul. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran. Nah, inilah salah satu fungsi Al-Quran dalam kehidupan kita. Dengan membaca Al-Quran, hati akan merasa tenang. Yang ketiga, ingat tujuan hidup di dunia. Ingatlah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. Waktu yang sangat singkat di dunia ini sepatutnya dijadikan pacuan untuk terus memperbanyak ibadah dan kuat dalam menghadapi setiap cobaan. Lalu yang keempat, menyadari dosa-dosa yang telah diperbuat. Ketika cobaan datang, maka hendaklah introspeksi diri bahwa kita mempunyai begitu banyak dosa. Yang kelima, puasa. Puasa merupakan salah satu cara mengasah kesabaran karena kita diharuskan menahan segala bentuk hawa nafsu. Yang keenam, berzikir. Zikir dimaknai sebagai mengingat Allah dengan lisan melalui kalimat-kalimat thayyibah. Yang ketujuh, ingat janji Allah pada orang yang sabar. Yang kedelapan, membaca kisah para nabi. Nah, dengan membaca kisah para nabi, maka dapat menumbuhkan rasa bersabar dan semangat menjalani kehidupan. Yang kesembilan, atur emosi dan berwudu. Nah, ketika kita marah dalam posisi berdiri, maka duduklah. Jika dalam keadaan duduk masih emosi juga, maka berbaringlah. Yang ke-10, perbaiki pergaulan. Kita memang tidak boleh membeda-bedakan manusia, akan tetapi bergaullah dengan orang-orang yang soleh agar kita juga menjadi soleh. Yang ke-11, tetap berpikir positif. Selalu berpikiran positif akan memberikan ketenangan dalam menghadapi hidup.
Yang kedua belas, tawakal. Teruslah berusaha dan berdoa meminta petunjuk dan kesabaran dalam menghadapi cobaan. Serahkan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya, untuk ikhlas kita perlu tulus dalam setiap tindakan. Lakukan semuanya demi Allah. Ingat bahwa hidup ini cuma sementara, dan syukuri apa yang kita punya. Dengan begitu, hati kita akan jadi lebih tenang dan tulus. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Silahkan beri kritik dan saran yang membangun di kolom komentar. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.